Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara menganalisis data dengan menggunakan aplikasi SPSS, saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Alusman, NIM 4041119015, kelas AP1. Jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, angkatan 2019. Menganalisis data dengan menggunakan aplikasi SPSS ini merupakan tugas final dari mata kuliah pengantar statistik. Selamat menyaksikan. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pertama-tama, kita membuka aplikasinya. Nih, kita membuka aplikasinya, lalu kita ke variable view. Terus pada kolom pertama ada name, kita tulis di situ nama. Lalu tipenya string. Kita string, lalu oke. Terus width-nya itu 10. 10 ya. Terus desimalnya tetap 0, labelnya itu nama responden. Lalu volume-nya itu dikosongkan, missing-nya juga dikosongkan, lalu kolomnya itu 10. Terus elemen-nya itu leaf dan misternya itu nominal. Oke, nomor 2. Di bagian name itu kita tulis jenis kelamin. Terus kita tipe. Ternyata jenis kelamin itu pada kolom name itu tidak bisa, jadi kita tulis singkatnya aja atau kita tulis sex. Ya. Tipenya itu numerik, width-nya itu 15 ya. 15. Lalu desimalnya itu 0. Terus nama labelnya itu jenis kelamin. Terus value-nya itu ini ada 3 titik ya. Titik 3, kita klik, terus volume-nya itu kita tulis 1, terus labelnya itu laki-laki. Terus kita add, lalu yang kedua kita tulis juga 2, labelnya itu perempuan. Terus kita add, lalu klik OK. Nah, missing-nya itu non, kolomnya itu kita seragamkan sama width-nya ya, yaitu 15. Terus elemen-nya itu leaf dan measure-nya itu nominal. Nah, setelah itu kita ke kolom ketiga pada bagian name. Itu tinggi badan. Tulis tinggi badan. Karena tinggi badan tidak mencukupi, jadi kita singkat jadi T dan B. P-nya numerik. Terus width-nya itu 10. Terus desimalnya itu 0. Terus labelnya itu tinggi badan. Terus volume-nya itu non, isinya juga non, terus kolomnya itu kita seragamkan jadi 10. Terus elemennya itu leaf. Terus measure-nya itu scale ya. Oke. Keempat yaitu bagian name, tulis nilai. Terus tipe numerik, width-nya 10. Terus desimalnya 0. Lalu labelnya itu nilai ya, nilai responden.
Terus value-nya itu, nah ini karena ada 3 kita klik, kita tulis 1 dalam value, terus labelnya itu pendek, add, terus bagian kita tulis lagi 2, terus labelnya itu tinggi, kita add, lalu kita klik OK. Setelah itu missingnya non, kolomnya itu kita seragamkan jadi 10, enrichment-nya itu left. Terus measure-nya itu ini ya, ordinal. Oke, setelah selesai variable view, kita melangkah ke data view-nya. Nah, kita tulis di sini nama di sini Abdul Barokah, terus Abdul Barokah, ya, Abdul Barokah, terus tag-nya 1, badannya itu 180, terus nilainya itu tinggi. Terus bagian kedua ada Hafiza, ada atas nama Hafiza. Terus teksnya itu 2, tinggi badannya itu 160, nilainya itu pendek. Atau di sini pendek itu 1, terus di sini 2. Karena sini 2. Terus yang ketiga atas nama Akram. Terus teksnya itu 1, tinggi badannya 185, nilainya itu 2. Terus ada atas nama Faras. Teksnya itu 1, terus tinggi badannya itu 170, nilainya itu 2. Terus atas nama Salsabila, itu 2, terus tinggi badannya itu 140, nilainya itu 1. Terus yang keenam atas nama Rafli, jenis kelaminnya itu laki-laki jadi 1, tinggi badannya itu 160, nilainya berarti dia tinggi, berarti dia 2. Ketujuh atas nama Rifka, jenis kelaminnya karena dia perempuan berarti dia nomor 2. Tinggi badannya 150, berarti nilainya dia 1, pendek. Terus Rifka, Teddy, setelah Rifka Teddy, jenis kelaminnya laki-laki, tinggi badannya 175, nilainya 2. Yang ke-9 ada Putri, jenis kelaminnya perempuan, tinggi badannya 165, nilainya tinggi. Ya, setelah Putri ada Uni, jenis kelamin perempuan, tinggi badannya 150, nilainya itu pendek. Setelah Uni ada Zaki, jenis kelaminnya laki-laki, tinggi badan 180, berarti dia tinggi.
Lazaki ada Dila. Jenis kelamin perempuan, tinggi badan 170, nilainya itu tinggi. Berarti dia 2. Nah, setelah Dila, terakhir ada Liza. Jenis kelaminnya perempuan, tinggi badannya 145, nilainya itu pendek 1. Baik, karena setelah data view dan variable view telah diisi, kita ke file. Atau di sini aja deh. Nah, tulis latihan, atau file namanya itu latihan data entry. Lalu di save. Setelah latihan entry data, kita buka filenya ya, ini latihan data entry. Nah, setelah kita buka data latihan entry-nya, kita klik transfer. Ya, kita klik transfer, lalu cari record into different. Nah, different variable. Tunggu ya, lagi loading. Nah, setelah masuk di sini, kita masukkan tinggi badan. Kita input. Nah, setelah itu kita tulis di sini namanya itu TB, labelnya itu kita sini name-nya itu 1 ya. Ya, TB underscore 1. Labelnya itu klasifikasi TB. Kita cek. Kita all. Terus ini. Kita ke sini dulu, terus kita ke 150. Volume-nya itu 1. Kita add. Terus reach follow drop Higgs itu 180. Terus volume-nya itu 2. Terus kita add. Setelah itu kontennya. Oke. Nah, inilah data-data dari transformasi data. Kita mendapatkan data-data view-nya, kita melangkah ke variable view. Nah, di sini sudah terdapat TB_1. Kita ke value-nya. Kan di sini ada non, ada titik 3, kita klik. Terus value-nya itu 1, labelnya itu lebih kecil dari 150. Add, lalu volume-nya itu 2, terus labelnya itu lebih besar dari 180. Kita add, lalu kita oke. Kita melangkah ke measure-nya, kita pilih ordinal. Setelah itu kita save filenya. Ya, terus save as dengan nama latihan transformasi data. Lalu kita save. Setelah itu kita buka filenya ini latihan transformasi data. Kita lihat variable view-nya. Setelah itu kita klik analisis. Terus kita cari deskriptif statistik, terus explore. Terus kita masukkan tinggi badan di independent list. Setelah itu plus. Terus
together, baru kita histogram, paragraph, terus ini klik ini, terus continue, terus bot, terus kita oke. Setelah itu kita lihat pada baiklah, inilah dia explore dari normalisasi data. Kita lihat tinggi badannya sampai ke bawah. Nah, ini dia test of normality-nya. Terus kita lihat histogramnya. Explore selesai. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai analisis data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.